Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, di bulan suci Ramadan ini saya mengetahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Betul. Ya, saya pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW bahwa berpuasalah engkau di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan ini, maka jiwa dan tubuh Anda akan sehat. Bagaimana penjelasannya, Pak Ustadz? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil mursalin, amma ba'd. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 menjadi landasan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Ayatnya sangat masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sangat masyhur, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian atau kamu bertakwa. Nah, menyangkut pertanyaan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Setiap perkataan Nabi Muhammad SAW ini mengandung unsur kebaikan dalam kehidupan. Sebelumnya, izinkan Ustadz menjelaskan sedikit. Ketika kita makan kan disunahkan untuk menggunakan tangan atau jari, ya. Artinya apa? Biar membantu cepat untuk pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, seperti ketika tangan kita menyentuh nasi, itu cepat basinya daripada kita menggunakan sendok, lama basinya. Nah, ini. Jadi untuk kesehatan di dalam tubuh, maka Ustadz teringat dengan seorang dokter dari Jepang yang bernama Yoshinori Ohsumi. Beliau mendapatkan penghargaan Nobel di dalam kedokteran ini. Beliau mengangkat tentang autopagi. Apa maksudnya autopagi itu, Pak Ustadz? Autopagi itu membuat diri lapar. Jadi teorinya dokter ini yaitu untuk mendapatkan kesehatan, kebaikan bagi tubuh di dalam diri kita ini, maka kita perlu membuat diri kita lapar. Nah, bagaimana caranya? Menurut Yoshinori Ohsumi ini, bahwasannya kita dalam sehari-hari banyak yang kita konsumsi, seperti misalnya kita rajin makan goreng-gorengan. Nah, itu kan minyak. Kita makan apa lagi? Yang membuat kolesterol naik dan lain sebagainya. Apabila ini menumpuk menjadi penyakit, peredaran darah sudah tidak baik lagi dan seterusnya, maka pencernaan kita ini setiap harinya bekerja. Menurut beliau, itu ketika kita sarapan dari jam 6 pagi misalnya, itu pencernaan kita di dalam tubuh kita ini membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam
Jadi mesin penggilingan di dalam tubuh kita ini membutuhkan waktu 8 jam untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi kalau kita sarapan jam 6 pagi misalnya, maka nanti sekitar jam 2 siang baru mesin penggilingan pencernaan kita ini selesai bekerja atau melaksanakan tugasnya. Kalau kita sarapan jam 7, maka jam 3 sore. Oleh karena itu, kadang kita makan setiap hari ini. Setiap hari kita makan. Kita sarapan jam 7 misalnya. Sebelum jam 3, jam 12 siang, kita sudah makan siang. Dari makan siang jam itu nanti sekitar kita makan siang jam 12. Berarti nanti malam sekitar pukul 8 Malam. itu kita sudah makan lagi. Sudah selesai pekerjaan penggilingan pencernaan kita. Akan tetapi maghrib atau isya kita sudah makan lagi. Jadi setiap hari ini penggilingan pencernaan kita ini bekerja. Kalau seandainya dia ini anak buah dalam sebuah perusahaan, seolah-olah dia mau bilang, bos, kita ini mau resign. Saya ini mau resign saja, bos, saya nggak kuat ini setiap hari. Bayangkan 360 hari misalnya kalau dibuat mesin ini berputar-putar terus tanpa istirahat. Nah, ini Bisa rusak. bisa rusak. Alhamdulillah ini ciptaannya Allah. Jadi luar biasa. Maka menurut Yoshinori Ohsumi bahwasanya manusia itu perlu untuk puasa 2 sampai 3 hari dalam 1 pekan atau 1 minggu. Nah, beliau ini tidak tahu kalau Islam itu kurang dari 15 abad yang lalu itu sudah menyunahkan sunnah puasa Senin Kamis. Nabi Muhammad SAW puasa hari Senin karena hari Senin adalah kelahiran beliau. Hari Kamis karena hari Kamis ini diangkat amal perbuatan dan Nabi senang dan bahagia ketika diangkat amal perbuatannya pada hari Kamis ini beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, menurut Yoshinori Ohsumi itu autopagi itu proses apa? Sel-sel di dalam tubuh kita ini ikut lapar atau melaparkan diri. Kalau sudah lapar, maka apa yang terjadi? Sel di dalam tubuh kita ini akan memakan dirinya sendiri. Sel-sel yang sudah rusak, sel-sel yang tidak lagi dibutuhkan, sel-sel yang sudah mati, maka akan diadakan pembersihan. Nah, menurut beliau, alat atau sapu besar untuk menyapu sel-sel yang sudah tidak berguna ini diistilahkan dengan autophagisum. Nah, bekerjanya apa? Untuk memakan atau Untuk membersihkan. Sel-sel yang sudah rusak, yang sudah tidak dibutuhkan, yang sudah mati, tidak berfungsi yang lagi. tidak berfungsi lagi. Nah, ini prosesnya. Nah, menurut beliau ada yang namanya autolisis. Apa maksudnya? Yang seperti tadi telah diterangkan di depan, bahwasannya manusia itu di dalam tubuhnya itu butuh sekitar 8 jam pencernaan atau penggilingan ini melaksanakan tugasnya. Nah, kalau puasa, maka menurut Yoshinori itu butuh sekitar 8 sampai 16 jam kita berpuasa. Paling tidak 8 jam atau maksimal 16 jam. Kalau kita puasa misalnya kita dari jam 4 ya. 4 kita sudah makan sahur. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 14 jam. Nah, berarti teorinya masuk. Kita berpuasa 14 jam. Jadi, kaidah teorinya Yoshinori ini masuk. Bahwasannya kita berpuasa tidak lebih dari 16 jam dan tidak kurang dari 8 jam. Ini, ini Maha besar Allah. Nah,
dengan hasil penelitian beliau, dia ini uh, akhirnya beliau mendapat uh, uh, penghargaan Nobel dalam dunia kedokteran. Nah, kita lihat sekarang. Kalau kita makan sahur ya, jam 4 subuh. Nah, maka dalam tubuh kita ini penggilingan atau pencernaan kita akan menyelesaikan nanti pada pukul 12 siang karena jam 4 ya, mungkin dihitung 8 jam. 8 jam. Oleh karena itu 12 siang itu biasanya kita sudah rasa perih, sudah rasa sakit, lemas, sampai ingin makan iya. karena sudah mesin penggilingan sudah tidak ada pekerjaan. Dia mau giling apa? Akhirnya apa yang dia lakukan? Yaitu memakan sel-sel yang akan memakan dirinya sendiri. Sel-sel yang sudah tidak dibutuhkan, yang sudah rusak, dan yang sudah mati. Kaitannya apa? Seperti ibu-ibu. Ibu-ibu kalau di dapur kan sibuk, di rumah sibuk, ngepel, terus cuci pakaian, masak, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu misalnya ibu-ibu sudah selesai beraktivitas, sudah santai, biasanya kan ibu-ibu suka mau bersih-bersih apa, barang-barang yang sudah tidak dipakai, dirapikan, yang tidak dipakai sudah dianggap usang, dibuang di tong sampah, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Jadi begitu kata Yoshinori, jadi dalam diri kita ini diadakan seperti autophagisum tadi, itu sapu besar untuk menyapu hal-hal yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Autolisisnya apa? Yaitu proses pembuangan yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Dengan demikian, maka seperti rumah kalau sudah dibersihkan bersih, dapat lihat indah, terus bisa diisi lagi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Begitu juga maka sumu tasyihu. Kata Nabi singkat sederhana, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, sangat indah sekali ketika setiap hari tubuh itu melakukan pembersihan, mendeteksi racun segala macam ada di dalam tubuh kita, diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu membaca Al-Quran, terus mendengarkan hal-hal yang positif. Karena ini berpengaruh. Sholawat. Ya. Karena ada satu negara kecil yang di dekat Papua Nugini sana, itu negara apa namanya itu, Salmon ya, negara itu memiliki kebiasaan kalau ingin menebang pohon besar sekali itu tidak perlu mesin sensor atau parang untuk menebang pohon. Mereka hanya keluar satu kampung mengelilingi itu pohon besar. Ada yang muda-muda yang cekatan dalam naik pohon, mereka panjat. Apa yang mereka lakukan? Selama sekitar 40 hari ke depan itu mereka mencaci maki pohon besar itu. Semua kata-kata kebun binatang keluar itu. Caci maki yang pedas sekali. Sehingga apa? Lama-kelamaan itu pohon itu daunnya menjadi layu, akarnya sudah mulai tidak kuat lagi, sehingga pohon itu jatuh dengan sendiri, mati dengan sendirinya. Nah, itulah kekuatan kata-kata. Apabila kata-kata yang positif ini, terutama sholawat, membaca Al-Quran ini, apalagi dalam proses untuk membersihkan tubuh kita ini, kita sertakan dalam kebaikan, maka kebaikan yang akan timbul di dalam diri kita. Nah, ini ada penelitian. Orang ketika ada 3 pohon, yang satu tidak dibacakan sholawat, tidak dicaci maki, yang satu dicaci maki atau dengan kata-kata buruk, yang satu dengan membaca Al-Quran dan sholawat dengan kalimat-kalimat baik.
Yang pohon yang pertama tadi, yang biasa-biasa tumbuhnya biasa. Yang hari-hari dicaci maki itu mati. Mati. Ya. Dan yang Selalu dibacakan selawat mengaji ya Pak Ustaz. ya akhirnya tumbuh dengan subur dengan beberapa kali lipat daripada yang biasanya. Oleh karena itu pentingnya kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini, karena insya Allah kita akan dibersihkan dalam tubuh kita dan jiwa kita. Jadi tidak benar ketika ada orang bilang berpuasa itu membuat orang sakit. Iya. Tidak ada puasa yang membuat orang sakit. Iya. Di Timur Tengah itu banyak orang sembuh dengan teori untuk melaparkan diri atau berpuasa. Ya, bersyukurlah kita. Alhamdulillah. Nah, ya, terima kasih Pak Ustadz ya, atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah